lagi-lagi gila-gilanya ternyata kehidupan rumah tangganya aslinya tidak seindah apa yang dipampangkan di depan rakyat jelata dan netizen seperti kita ya. Hola netizen yang tercinta, Ira Nanda kembali membongkar bukti dugaan perselingkuhan sang suami yang merupakan pilot dengan seorang pramugari bernama Bella Damaika. Adapun bukti dugaan perselingkuhan yang dibeberkan Ira Nanda adalah kumpulan chat mesra antara suaminya dengan Bella Damaika. Usut punya usut, diduga Elmer, suami Ira Nanda, telah selingkuh dengan Bella cukup lama. Bahkan Elmer yang bertugas sebagai pilot di maskapai Citylink ini juga diduga rutin mengirim uang untuk pramugari Bella Damaika. Hal itu terlihat dalam isi chatnya yang disebar Ira Nanda baru-baru ini. Tidak hanya itu saja, Elmer juga tidak ragu untuk memberikan tas. Kemudian dalam chat berikutnya, diduga Bella juga mendapat transferan uang dari suami Ira Nanda senilai 1 juta rupiah. Sejak kasus dugaan perselingkuhan ini mencuat, kabarnya pilot dan pramugari itu dinonaktifkan sementara. Saat ini, pihak maskapai sedang melakukan investigasi untuk memperjelas isu dugaan selingkuh dua pegawainya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah diselingkuhin lebih dari 3 kali, bahkan udah lebih dari 5 kali, dan denger-denger sih udah 6 kali ya diselingkuhinnya. Kemarin gue ngeliat comment sectionnya Mama Kavi dan pada banyak yang nanya, kenapa sih berkali-kali udah diselingkuhin dari tahun ke tahun masih aja dimaafin. Terus banyak lagi yang komentar, jangan pentingin anak, pikirin dulu diri kamu sendiri, cintai dulu diri kamu sendiri, dan lain sebagainya. Aku paham sih maksud kalian itu baik, tapi mohon maaf biar gue kasih tahu kenapa sih orang-orang yang udah pada diselingkuhin itu selalu menunda untuk bercerai. Jawabannya adalah kehidupan setelah perceraian itu tidak semudah yang kalian pikir. Kita lihat sama-sama ya. Seorang perempuan, anak satu yang bercerai, statusnya bukan lagi wanita single, tapi apa? Janda anak satu. Seorang lelaki punya anak satu yang bercerai, statusnya bukan lagi laki-laki single, tapi duda anak satu. Dengan kita yang tinggal di Indonesia Raya ini memegang status janda ataupun duda itu bukanlah suatu hal yang mudah. Orang memandang kita sebelah mata. Oh, tapi jangan dengerin orang lain. Kamu ngomong kayak gitu karena kamu belum pernah ngerasa di posisi kita. Dan kehidupan, especially setelah menjanda ya, kita lagi berbicara dari kacamata seorang wanita anak satu yang bercerai. Ibaratnya lo itu kehilangan tembok pelindung lo. Gini loh ya, misalkan anak lo tuh tiba-tiba susah makan, anak lo tantrum dan lain sebagainya. Biasanya ada orang yang menjadi 911 lo gitu loh, yaitu adalah suami lo. Walaupun suami lo ini tukang selingkuh dan lain sebagainya, ketika lo memiliki keluhan, orang pertama yang lo hubungin tuh adalah suami lo. Mas, anaknya susah makan nih, mas, anaknya rewel dan lain sebagainya. Dan ketika lo bercerai, lo kehilangan itu semua, segala hal yang misalkan lo butuh bantuan orang lain dan orang yang biasa lo mintain bantuan itu adalah suami lo, jadi udah nggak ada lagi. Jadi hidup lo kayak yang bener-bener terasa hampa gitu loh, dan penuh dengan ketakutan, kepanikan gitu loh, karena lo udah nggak memiliki sosok yang biasanya ada di samping lo. Nah, itu baru poin pertama ya. Poin kedua, belum siap sama sakit hatinya. Ya mungkin ada teman-teman dan sahabat yang kayak, aku akan selalu ada untuk kamu dan lain sebagainya. Tapi ini kita baru aja kehilangan rumah tangga kita, bukan yang namanya cuma pacaran-pacaran. Kehilangan sosok yang selama bertahun-tahun selalu ada di depan kita, yang selalu tidur di samping kita, yang bangun tidur orang pertama yang kita lihat itu adalah dia. Pasti banget lah kita bakal ngerasain sakit hati yang namanya lagi tidur jam 3 pagi tuh kebangun, ngerasain asam lambung, anxiety dan lain sebagainya. Itu akan sangat amat merepotkan orang lain. Tapi ya emang kita sehancur itu. Jadi mungkin ketika orang mau bercerai tuh mikir-mikir, aduh gue pasti bakalan sehancur itu, gue bakalan sakit hati banget. Tapi di sisi lain gue punya anak, gue punya tanggung jawab, gue punya kerjaan. Apakah gue bisa untuk menghandle sakit hati gue itu, sedangkan gue juga tetap punya tanggung jawab yang lain. Yang terakhir adalah perbedaan rutinitas dan juga tempat. Biasanya kalau kedua orang tuh bercerai, si istrinya ini balik ke rumah orang tuanya, dan misalkan mereka bercerai, ada rutinitas pasti yang akan berbeda. Bangun tidur di tempat yang berbeda, jam tidur yang pastinya akan berbeda. Apalagi kalau misalkan orang yang diselingkuhin, si istrinya ini tadinya nggak kerja, ya dia berarti mau nggak mau harus kerja. Artinya harus memulai rutinitas baru, berusaha beradaptasi dengan rutinitas yang baru, ada perjuangan baru, dan gak semua orang tuh siap untuk memulai itu semua. Intinya kehidupan setelah bercerai itu ibarat kata hidup kalian tuh di restart, mulai semuanya dari awal. Tapi untuk kalian para wanita-wanita yang udah punya anak, setelah bercerai, hidup kalian ya tetap di restart dengan kondisi kalian udah punya anak, punya tanggung jawab. Itu bukan hal yang mudah loh. Kondisi dimana kita harus tetap memperbaiki mental kita, tapi kita juga harus tetap mengurus anak kita, bertanggung jawab untuk anak kita. Orang yang habis bercerai tuh ya, hatinya ringkih banget, sakit banget, setiap malam, setiap
pagi kita bangun rasanya tuh bener-bener kayak apa ya, dada tuh berat. Setiap malam kita selalu berpikir kayak, sampai kapan sih kesakitan itu bakal ada di hati gue, sampai kapan gue sakit kayak gini gitu loh. Dan ya itu nggak semudah celotehan kalian, kayak ya udahlah bisa cari lagi suami baru, aku akan selalu ada di dekat kamu dan lain sebagainya. Tapi intinya yang merasakan sakit itu kita, bukan kamu. Jadi kita yang tahu kapan harus pergi, kapan harus melepaskan, tuh kita yang tahu. Jangan pernah dipaksa gitu loh. Kalau orang udah rumah tangga, udah nggak kayak lagi namanya pacaran-pacaran, jangan dipaksa, biarin aja keputusan itu udah di mereka, bukan di kita gitu loh. Bahkan kalau lu dari sisi keluarga pun, biarin pilihan itu ada di mereka. Walaupun misalkan hubungan rumah tangga mereka tuh udah sehancur apapun, selama dia merasa masih bisa mempertahankan, masih ingin mempertahankan, ya biarin. Seperti itu. BTW, get well soon Mama Kavi, kamu adalah wanita hebat. Semoga Allah memberikan keikhlasan di hati kamu ya. Lagi apa lagi kita mendapatkan ada sepasang couple goal yang gila-gilanya. Ternyata kehidupan rumah tangganya aslinya tidak seindah apa yang dipampangkan di depan rakyat jelata dan netizen seperti kita ya. Kita baru saja dikagetkan dengan rumah tangga. Mimi juga jujur baru tahu siapa namanya seleb talk dan selebgram ini. Follower lebih banyak ya guys daripada Eke, jadi gak usah belagu deh gue deh, ini lebih top markotop daripada Mimi gitu ya. Siapa yang suaminya pilot ini? Suaminya pilot ya, berselingkuh dengan pramugari, dimana istrinya yang lebih cantik daripada pelakornya ya, daripada tuh pramugarinya ya. Ini juga adalah mantan pramugari. Kereta lewat, tunggu dulu ya. Jadi suaminya yang adalah seorang pilot ketahuan secara barbarly dan secara terang-terangan dan secara terbuka, udah gak bisa mengelak lagi, masih berselingkuh dengan seseorang yang udah 4 kali sebelumnya pernah ketahuan berselingkuh dengan ini cewek. Sebut saja cewek ini namanya BL gitu ya, ini pramugari ya. Jadi ini adalah ketahuan berselingkuh dengan si BL untuk yang kelima kalinya. Dan ketahuannya itu menurut Mimi, ini sang istri sih udah pasti ya. Biar gak nyebutin sang istri, Mimi cek dulu ya namanya siapa. Mimi agak lupa soalnya guys. Irananda ya. Kok sebut nama lengkap? Ira ya. Jadi Mimi yang part yang menurut Mimi bagian paling sedih gitu ya atas kejadian ini sih, nomor 1 udah pasti fakta bahwa Ira ini membaca dan boleh dikatakan melihat sendiri gitu ya perselingkuhan suaminya, meskipun hanya lewat chat. Karena suami ketahuan selingkuh yang kita tuh udah sampai cek dan tahu dan baca dan lihat dan nonton semua bukti-buktinya, baik itu yang berupa cuman chat-chat mesum, bahkan yang sampai foto-foto mesum, mesum gitu ya. Ini adalah ya kondisi yang udah pasti akan menimbulkan luka yang sangat dalam dan sulit untuk move on gitu ya. Karena sebenarnya tahu secara detail perselingkuhan suami itu, kadang kita para istri yakinnya ini tuh sesuatu yang kita berhak tahu gitu ya, bahkan wajib kita ketahui. Padahal setelah kita mengetahui, biasanya justru hal ini jadi sumber petaka, jadi sumber kehancuran dalam hidup kita yang bahkan tidak memberikan manfaat. Apalagi kalau setelah kita tahu, setelah kita pengen cari tahu gitu ya, abis itu tujuan kita adalah bukan siap bercerai gitu loh. Keputusan kita adalah tetap masih bersama-sama. Tentu ini akan merugikan jiwa kita ya, batin kita. Jadi saran Mimi, kalau menurut Mimi ya, ini menurut Mimi, tapi I can be right, I can be wrong. Menurut Mimi, kalau teman-teman tidak yakin bahwa setelah tahu detail perselingkuhan suami teman-teman akan berpisah sama suami, menurut Mimi belum saatnya untuk tahu ya in detail, sampai bahkan baca ini itunya, ngelihat foto-fotonya, ngelihat video-videonya gitu ya. Menurut Mimi it's not the time yet, belum waktunya untuk tahu. Karena jujur biasanya hal itu nggak akan membawa manfaat, dampak atau fungsi apapun, baik itu untuk jiwa teman-teman maupun untuk hubungan teman-teman dengan suami maupun untuk kebaikan rumah tangga ya. Itu tidak ada manfaat dan fungsinya sama sekali yang dampaknya baik bagi itu semua, selain membawa kita semua tuh pada kehancuran yang lebih dalam. Karena nggak mudah move on dari bukti-bukti perselingkuhan suami yang terlanjur kita lihat, kita baca, kita tahu, itu nggak mudah. Lukanya dalam banget. Wajar kalau setelah itu kesedihannya juga akan hancuran dan emosinya juga akan nggak bisa dikontrol. Wajar banget ya, cuman akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jadi menurut Mimi, kalau teman-teman belum siap gitu ya, apalagi keputusannya masih ingin tetap bersama-sama, mungkin secara detail tahu perselingkuhan suami, kita tahan dulu, belum saatnya gitu ya. Kecuali teman-teman emang yakin banget abis itu mau udahan. Nah, walaupun setelah ketahuan ya bukan berarti nggak ada sama sekali yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki situasi gitu ya. Tapi kalau ceritanya si Kak Ira ini kan, beliau nggak cari tahu, katanya abis sholat istihoroh 10 menit kemudian kebuka sendiri gitu kalau nggak salah ya. Nah inilah bolak-balik Mimi selalu bilang, memang yang paling unik dari perselingkuhan suami itu
entah gimana caranya, sehebat apapun ditutupin ya, pasti akan ketahuan juga gitu, pasti akan dibukain juga. Justru pada saat kita udah nggak mau tahu ya, justru pada saat kita nggak cari tahu, nggak kepo, tiba-tiba ada aja gitu ya cara-cara semesta untuk ngasih tahu kita tentang si perselingkuhan suami ini. Ya mungkin ini juga yang terjadi sama Ira ya. Jadi katanya Kak Ira nih cuman abis sholat istihoroh gitu ya, terus tiba-tiba dibukain sendiri sama Allah. Masya Allah ya. Kalau dari Mimi sendiri, pendapat Mimi apa ya? Ya, Mimi mendoakan semoga Kaira punya kekuatan untuk melewati ujian berat ini, karena ujian ini berat sekali ya. Mimi yakin apalagi Kaira ini seorang ibu gitu, untuk bisa berfungsi maksimal saat diuji oleh perselingkuhan suami gitu, terus abis itu bisa tetap berfungsi maksimal sebagai ibu, sebagai istri, sebagai apapun tugas yang kita punya sehari-hari, itu sulit banget, sangat sulit ya. Kalau kondisinya kayak gini nih, boro-boro bisa berfungsi maksimal, bisa bangun dari tempat tidur aja, ya Tuhan, rasanya sulit banget ya. Bisa keluar kamar aja rasanya sulit banget, bahkan mau makan aja tuh nggak bisa gitu ya, apalagi bisa langsung berfungsi maksimal sebagai ibu, sebagai istri, dan lain sebagainya. Makanya mari kita sama-sama doain semoga Kak Ira kuat ya, dan Allah memberikan segenap kekuatan untuk beliau bisa melewati ujian ini. Yang akan Mimi bahas adalah keputusannya Kak Ira meng-up atau memposting ya, media sosialkan gitu ya perselingkuhan suami dengan perempuan ini. Artinya apakah ini keputusan yang tepat gitu? Apakah ini mungkin bisa kita tiru atau bisa kita contoh saat kita lagi mengalami hal yang sama? Jawabannya bisa iya dan tidak. Jadi kalau menurut Mimi, seandainya memang keputusan teman-teman itu udah confirm ya, fix mau berpisah sama suami, emang udah bener-bener maju terus pantang mundur mau menghancurkan suami ya, karirnya suami gitu ya. Kalau karir dia mah ya kita bodo amat ya, dia berhak istilahnya, ya lu kenapa lo jadi pelakor gitu ya, wajar aja kalau lo hidup lu porak-poranda hancur berantakan gitu. Tapi artinya kalau suami ini kan bapak dari anak kita, kalau kita memang tujuannya udah yakin mau berpisah dan mau menghancurkan kehidupan dan karirnya suami, meskipun itu resikonya adalah mungkin setelah itu kesulitan finansial buat anak-anak, selama kita udah yakin dengan tujuan itu dan udah punya persiapan mental untuk menghadapi hidup setelah mungkin karir suami hancur gitu ya, boleh, mantap, go ahead, maju gitu. Misalnya seperti Kak Ira ini kan mungkin beliau adalah selebgram, selebtok, jadi juga memang secara finansial sangat mandiri. Mimi yakin ya, ibu yang siap banget menjadi single mom gitu ya, sanggup aja dia jadi single mom gitu loh. Secara mental untuk menjadi single mom juga udah siap, karena mungkin namanya punya suami pilot gitu ya, pasti jarang-jarang ditinggal, sering-sering ditinggal gitu kan, nggak pernah ada di rumah suaminya. Jadi pasti dia walaupun ada suami juga selama ini sering rasanya kayak jadi single parent gitu ya, single mom, karena apa-apa ngurusin anak-anaknya sendiri. Mungkin baik secara mental maupun secara finansial Kak Ira ini udah siap, udah mantap, makanya berani meng-up ini dan membuka ini walaupun resikonya adalah karir suami yang hancur. Kalau karir pelakor itu hancur udah ya, nggak usah kita bahas. Nah, sementara untuk kita-kita yang emang belum punya persiapan, artinya kayak kitanya belum mandiri finansial, kitanya juga belum siap mental sebagai single mom, menurut Mimi saat suami ketahuan selingkuh, pilihan untuk meng-up ini di media sosial mungkin jangan dilakukan gitu ya, karena hal ini kan ada resiko akan membuat karir suami kita hancur gitu loh. Sedangkan kita sendiri dan anak-anak memang masih bergantung gitu sama suami. Mungkin kita bisa punya pilihan-pilihan yang lain untuk menghadapi kondisi ini. Kali balas dendam itu ternyata hanya untuk memuaskan ego, tapi tidak membawa manfaat apapun selain kehancuran yang semakin mendalam kalau semuanya tidak difikirkan dan dipertimbangkan baik-baik. Dan menurut Mimi saat suami ketahuan selingkuh itu kita udah pasti hancur ya, udah pasti sedih, marah, kecewa, emosional sekali, unstable lah pokoknya secara emosi. Ini sangat wajar sekali, and it's okay. Ini bukan sebuah rasa yang perlu ditahan, tetapi jelas teman-teman tetap perlu mempertimbangkan kestabilan kehidupan sekarang dan masa depan, especially buat anak-anak dulu. Persiapkan semua itu dulu dengan baik. Ketika semuanya memang sudah siap, keputusan apapun yang mau teman-teman ambil menjadi keputusan yang dewasa dan tidak merugikan anak-anak.